Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu Portable, rancang bangun pot pengatur kelembaban tanah untuk tumbuhan aglonema dengan Arduino berbasis IoT. Sebelumnya, mari berkenalan dengan tim kami. Yang pertama ada rekan saya, Amrullah Khairu Syaban, saya sendiri, Halfitia Narsa, dan rekan saya, Muhammad Taufik. Adapun outline view dari project kami, yang pertama ada project idea, kemudian tools and materials, project details, program or coding, kemudian ada final application, and the last simulation. Project idea. Di sini, project ini kami lakukan dengan diskusi dan pembagian tugas secara bersama dengan anggota tim. Project ini memiliki outline mempermudah para penanam aglonema dalam merawatnya, karena sudah sesuai dengan kebutuhan standar untuk tanaman aglonema. Prototipe ini dapat digunakan secara sangat fleksibel, yaitu penanam sudah dapat memantau kelembaban tanah, yaitu dengan kadar kelembaban tanah aglonema sesuai dengan standarnya, yakni di antara range 50% sampai dengan 75%. Artinya, alat ini akan mulai bekerja pada saat range kelembaban tanah di atas 75%. Alat ini juga sudah berbasis IoT, sehingga sudah dapat dengan sangat mudah dimonitoring melalui aplikasi maupun website. Kemudian ada tools and materials, ada Arduino R3, soil moisture sensor, LCD, software Proteus, kemudian ada software Arduino, dan software Virtual Studio Code, dan juga software Virtual Serial Port Emulator. Nah, berikut merupakan project details dari project Portable kami. Di sini merupakan rangkaian komplit di software Proteus, yakni terdiri dari komponen-komponen yang digunakan. Pertama, komponennya ada Arduino R3. Arduino R3 ini merupakan papan pengembangan atau development board microcontroller yang berbasis chip Atmega 328P. Disebut dengan papan pengembangan karena board ini mempunyai fungsi sebagai prototyping circuit untuk microcontroller. Di sini yaitu menggunakan papan pengembangan ini akan lebih mudah untuk merangkai rangkaian elektronika dibanding jika kita langsung merakit Atmega 328 dari awal di build board. Kemudian ada komponen soil moisture sensor. Soil moisture sensor ini merupakan sensor kelembaban tanah yang berfungsi sebagai modul untuk mendeteksi kelembaban tanah, yaitu dapat diakses dengan menggunakan microcontroller seperti Arduino R3. Sensor kelembaban tanah ini dimanfaatkan pada sistem pertanian, perkebunan maupun sistem hidroponik yang menggunakan hidroton. Di sini soil moisture juga sangat cocok digunakan untuk penyiraman otomatis atau untuk memantau kelembaban tanah, baik itu secara online maupun offline. Kadar kelembaban tanah yang dibaca pada tumbuhan aglonema ini yaitu pada range di atas 75%. Di sini yaitu L1 dapat kita lihat berfungsi sebagai induktor, C1 sebagai kapasitor, dan RV1 sebagai potensiometer atau sebagai variabel resistor. Kemudian ada LCD. LCD atau Liquid Crystal Display merupakan lapisan dari campuran organik, elektroda transparan indium oksida dengan kaca bening dalam bentuk tampilan 7 segment dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Ketika elektroda ini diaktifkan, maka molekul organik yang panjang dan selendit menyesuaikan diri dengan elektroda dari segmen. Nah, LCD ini terdapat microcontroller yang berfungsi sebagai pengendali tampilan karakter dari LCD. Di sini yang akan ditampilkan yaitu range dari kadar kelembaban tanah yang dibaca oleh sensor kelembaban tanah. Kemudian ada relay. Relay di sini yaitu merupakan switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet coil dan mechanical. Prinsip kerja dari relay itu terdapat
kontak point, yaitu dua jenis, ada normally close atau NC, dan yang kedua ada normally open atau kondisi awal sebelum diaktifkan selalu berada di posisi terbuka. Pada saat kondisinya terbuka, maka ia akan membaca. Pada saat kondisinya close, maka dia akan tidak membaca. Kemudian objek, di sini objek merupakan tanah pada aglonema. Dapat kita lihat bahwa pada RV1 akan membaca kadar kelembabannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Taufik. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Alfred Yananusa, yaitu mengenai coding dalam project portable ini. Kita dapat lihat di sini ada coding program tersebut memulai membuat objek variable LCD dengan pin digital liquid crystal LCD 13, 12, 11, 10, 9, 8. Kita semua buat variable sensor pin dan relay dengan pin analog A5 dan pin digital 4. Kita mendeklarasinya dengan integer sensor pin sama dengan A5, kemudian integer relay sama dengan 4. Kemudian ada function to set baris dan kolom pada LCD. Kemudian ada LCD begin 20,4. Tampilkan informasi data ke LCD. Di sini adalah untuk menampilkan informasi ke LCD. Kemudian juga kita men-setting pin relay dalam keadaan mati. Dapat kita lihat di sini pin mode relay output digital write relay low. Low sama dengan mati. Kemudian juga kita membuat variabel sensor value dan baca data sensor. Di sini dapat kita lihat integer sensor value sama dengan analog read atau sensor pin. Kemudian kita membuat variabel sensor volt untuk melihat tegangan dan mengubah data sensor value ke range 0 sampai dengan 100. Float sensor volts sama dengan analog read sensor pin 0,004888281125. Dan juga ada integer sensor value map sama dengan map sensor value 0, 10, 19, 0, 1100. Kemudian juga kita menampilkan informasi data terbaru pada LCD. Dan juga set data value to format JSON yang data kelembaban sama dengan sensor value map. Kemudian juga di coding kita mengatur untuk menampilkan informasi data terbaru pada LCD. Dapat kita lihat di sini adalah LCD print sensor value map, serial print analog value, serial print LN sensor value map. Kemudian ada LCD set kursor 9,3, LCD print sensor volts, LCD print view. Kemudian ada send data value to format JSON. Kemudian kita akan melakukan program relay. Jika sensor tanah dibaca lebih dari 75%, maka relay saklar akan hidup. Di sini dapat kita lihat if sensor value lebih besar sama dengan 75, maka relaynya high. Jika sensor tanah dibaca kurang dari 75%, maka relay saklar akan mati. Else if sensor value map kurang dari 75, maka digital write relay akan low. Jika program dalam 1 detik, delay 1000. Kemudian di program ini juga kelompok kami menggunakan Firebase. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah dalam project portable ini. Di sini dapat kita lihat yang pertama itu adalah konfigurasi ke database real time. Dapat kita lihat programnya seperti berikut. Kemudian juga di sini ada kita buat text note untuk mencatat error program. F dengan open report log txt. Kemudian ada juga setup serial board Arduino. Kemudian juga kita buat variabel number error. Selanjutnya adalah buka program Arduino. Di sini ada board open, ambil data Arduino, decode value sama dengan board readline.
decode encoding sama dengan UTF-8 strip data sama dengan JSON load decode value. Juga di sini kita buat variabel setiap mata data dalam JSON file sama dengan str data kelembapan. Upload data ke database juga dilakukan, DB chip data sensor chip kelembaban. Kemudian tampilkan hasil di terminal dengan cara printf decode value, printf file, kemudian tutup program. Kemudian kita lakukan ambil data tanggal dan jam hari ini. Kita lihat now sama dengan date time, now date sama dengan now day, month sama dengan now month, year sama dengan now year, time sama dengan now str time, date time sama dengan f date month year time. Kemudian kita tampilkan di terminal printf date time error 6 error. Kemudian kita simpan data text note. Kemudian kita menggunakan software VSPE, yaitu Virtual Serial Port Emulator. Dan juga kita menggunakan Soil Proteus, yaitu aplikasi untuk memantau persentase kelembaban tanah. Beginilah tampilan aplikasi Soil Proteus. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Amrullah mengenai simulasi yang akan dilakukan pada project portable. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagaimana saya mensimulasikan project kami ini, yaitu portable dengan berbasis IoT pada tanaman aglonema. Nah, pada project kami di sini kita menggunakan software Proteus. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Di sini saya ambil contohnya yaitu 80%. Nah, sama-sama kita ketahui sebelumnya yang sudah dijelaskan pada tanaman aglonema ini, ketika kadar kelembabannya di atas 75%, gitu, di atas 75% atau terindikasi dia kering gitu. Nah, si keran dia akan hidup gitu. Keran di sini yaitu L2. Nah, kita langsung di run saja. Nah, ketika dia di atas 75%, di sini saya ambil 80%. Saya ambil contoh 80%. Nah, dia akan hidup kerannya gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya dia di bawah 75%? Kita ambil di bawah 75%. Yaitu 74%. Nah, keran di sini akan otomatis mati gitu nih. Nah, kan akan otomatis mati gitu. Nah, karena di sini kita menggunakan IoT gitu. Kenapa kita menggunakan IoT? Nah, kalau misalnya kita sebagai pembudidaya dari tanaman aglonema ini, kita tidak perlu lagi memantau langsung ke kebun gitu. Kita bisa memantaunya melalui smartphone kita. Nah, di sini pada project kami ini menggunakan beberapa software seperti misalnya Visual Studio Code. Visual Studio Code di sini yaitu program untuk upload datanya gitu. Di sini gunakan pada Raspberry Pi gitu. Kemudian ada juga software tambahan yaitu VSPE atau Virtual Serial Port Emulator. Nah, VSPE ini yaitu virtual USB. Nah, karena dipakai atau bisa disebutnya virtual USB juga karena dipakai pada Arduino simulasi. Nah, gunanya ini untuk menghubungkan dari virtual Arduino ke program Python-nya gitu. Jadi kalau pada realnya atau pada kenyataannya laptop yang dijalankan ini program Python itu sebagai Raspberry Pi. Nah, Proteus sama VSPE atau Virtual Serial Port Emulator ini untuk penghubung antara Arduino dengan laptop yang akan digunakan gitu. Di sini. Nah, kemudian kita selanjutnya. Sini kan tadi kan sudah program Proteus sudah berjalan gitu. Nah, untuk melihat gitu atau memantau dari handphone itu, kita memulai torrent tuh cmd gitu.
sebentar. Oke, air yes. And oke. Oh sorry, PSP-nya sudah. Sorry, salah. Yes. Nah, di sini kita bisa lihat pada ininya, kita run dulu. Nah, sini sudah berjalan. Nah, pada programnya ini atau program PD-nya, dia akan terus mendata gitu, terus-terusan mendata sampai program ini dihentikan gitu. Di sini dilihat pada 78%. Nah, gimana kita ngeceknya? Kita cek di handphone kita. Di sini saya akan menggunakan handphone saya, yaitu pada handphone ini. Nah, di sini tampilan layar handphone saya. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini kita punya aplikasi atau aplikasi Soil Proteus. Nah, pada handphone kita akan terdeteksi gitu, kelembabannya 79% gitu, 78% pada menit itu. Nah, jadi di sini kita bisa memantau gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kelembabannya dia akan turun gitu, ketika kelembabannya turun, misalnya dia kelembabannya naik atau mengering gitu kan. Ketika dia mengering nih, dia 85% misalnya gitu, 80%. Nah, kita bisa mengetahui gitu, data analog value-nya 84. Nah, kelembaban kita ini 84%. Kita bisa mengetahui melalui handphone kita kalau misalnya tanah pada aglonema kita ini tanahnya ini kering gitu. Nah, makanya dia akan otomatis hidup gitu. Jadi kita bisa pantau di monitor layar HP smartphone kita sendiri gitu. Nah, mungkin untuk simulasi ini yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi project Portable kami, and thank you for having us. See you on the next project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.